Halo guys, balik lagi di Ardu Coding Channel. Pada video kali ini, kita akan melakukan simulasi project tentang alat pemberi pakan ikan otomatis. Jika teman-teman memiliki peliharaan ikan hias, baik di akuarium maupun kolam, video ini mungkin dapat menjadi ide awal yang selanjutnya dapat diaplikasikan menjadi alat pemberi pakan ikan otomatis yang juga sering disebut automatic fish feeder. Dasar dari automatic fish feeder yang akan kita simulasikan adalah pengontrolan motor servo untuk membuka katup penyimpanan pakan. Secara sederhananya dapat dilihat dalam video ini. Sangat mudah bukan? Oke, langsung saja kita mulai guys. Buka Walkway dan login dengan akun kalian guys. Pilih board ESP32. Biar familiar, mari kita ubah boardnya ke board ESP32 versi 1. Sebelum terlalu jauh, jangan lupa simpan projectnya guys. Jangan lupa beri nama project yang keren. Oke, mari ke rangkaian perangkat hardware-nya. Tambahkan komponen motor servo. Mari kita hubungkan. Pertama pin ground pada motor servo kita hubungkan ke ground di ESP32. Selanjutnya pin V+ kita hubungkan ke pin V-in di ESP32. Selanjutnya pin PWM motor servo kita hubungkan ke pin D13. Info aja guys, pada ESP32, semua pin yang dapat bertindak sebagai output dapat digunakan sebagai pin PWM, kecuali pin 34 hingga 39 yang tidak dapat menghasilkan PWM. Nah, dalam simulasi ini kita akan menggunakan pin 13 yang akan menghasilkan PWM untuk mengontrol motor servo. Sip, untuk basic hardware-nya ini aja dulu. Mari ke bagian program. Nah, sebelum mulai program, kita ke Library Manager. Kita perlu menambahkan Library Servo ESP32. Library sudah ditambahkan. Untuk contoh programnya dapat kita lihat dari Library Examples di repositori GitHub-nya. Kita copy saja dari contoh program yang ini. Hapus saja kode yang ini, kemudian paste program yang tadi kita copy. Oke, udah siap nih. Mari kita running programnya. Wah, ternyata ada error nih. Tenang guys, library servo ESP32 yang kita tambahkan tadi adalah versi terbaru. Nah, ternyata library versi tersebut memang bermasalah. Sesuai informasi yang beredar, library servo ESP32 yang dapat berfungsi dengan baik adalah versi 1.0.3. Dengan demikian, mari kita tambahkan library tersebut secara manual. Balik repo GitHub, pilih versi 1.0.3. Pada bagian folder src ada dua file, yaitu servo.cpp dan servo.h. Kita akan menambahkan file library ini secara manual dengan membuat file tersebut di project kita. Hapus aja library servo ESP32 yang tadi ditambahkan. Kita buat file baru dengan nama servo.cpp. Copy kode dari servo.cpp di GitHub, kemudian paste kodenya. Selanjutnya, buat file servo.h. Dan copy-paste program dari servo.h yang ada di GitHub.
Oke, library servo ESP32 versi 1.03 sudah selesai kita tambahkan. Mari kembali ke bagian program utama. Pada bagian include, kita ubah tanda kurung siku menjadi tanda petik 2. Jalankan simulasi. Oh, masih ada error. Ternyata masih ada yang terlewat. Di bagian servo.cpp, tanda kurung sikunya juga perlu diubah ya guys. Oke, jalankan simulasinya. Sip, sudah nggak ada error. Servo dapat berfungsi dengan baik ya guys. Jadi dari contoh program ini dapat kita lihat, servo akan bergerak ke bawah saat posisinya kurang dari 180 derajat. Nah, saat posisinya sudah mencapai 180, maka servo akan berputar ke atas sampai dengan posisi 0 derajat. Saat sudah mencapai posisi 0, maka servo akan berputar ke bawah lagi, dan begitu seterusnya proses berulang. Balik ke bagian hardware. Untuk memudahkan pengontrolan, mari kita tambahkan push button dan lampu LED sebagai indikator. Jadi gini nih, saat tombol ditekan, LED akan menyala, dan kemudian servo akan berputar ke posisi yang kita inginkan. Untuk rangkaiannya, dapat teman-teman sesuaikan seperti berikut ini ya. Sekarang, mari kita ke bagian programnya. Pertama, kita tambahkan inisialisasi pin. Untuk push button adalah 4, dan LED adalah 12. Selanjutnya, di bagian setup, kita atur posisi awal servo adalah 0. Jangan lupa konfigurasi pin button sebagai input dan pin LED sebagai output. Sekarang di bagian program utama, kita ubah kodenya sesuai dengan rencana tadi ya. Kalau tombol ditekan, maka LED menyala dan servo gerak. Nah, saat tombol ditekan, berarti nilai pin button akan bernilai high. Jadi yang kode program swapping servonya kita taruh di sini. Oke, mari kita coba simulasikan. Nah, servo bergerak ke atas, ini merupakan posisi 0. Sekarang mari kita coba tekan tombolnya. Oke, LED menyala, kemudian servo bergerak, dan kembali lagi ke posisi 0. Baik, sekarang mari kita kontrol servo sesuai dengan kebutuhan untuk membuka katup pakan. Mari kita buat sebuah fungsi dengan nama kontrol katup. Di fungsi ini, servo akan berputar sebesar 30 derajat dan selang 1 detik, servo akan kembali ke posisi 0. Di baris ini kita akan memanggil fungsi kontrol katup. Oke, mari kita jalankan simulasi. Perhatikan ya guys. Sip, bekerja dengan baik ya. Mari kita coba tambah proses buka tutupnya. Oke, sekarang sekali pencet tombol, servo akan buka tutup sebanyak 2 kali.
Jadi kalau dilihat dari mekanikal alat pakan ini, sepertinya kita memerlukan proses buka tutup yang mungkin bisa lebih dari 1 kali. Biar programnya simple, teman-teman dapat mengubahnya menjadi seperti berikut. Pemanggilan fungsinya cukup simple ya guys. Pertama adalah jumlah buka tutup, misal 3 kali. Selanjutnya jeda waktu 1 detik, terus sudut putar servonya ada di 45 derajat. Coba kita percepat jedanya menjadi setengah detik dan proses buka tutupnya jadi 2 kali saja. Oke, kurang lebih seperti itu ya guys. Ini merupakan simulasi alat yang masih perlu kita kontrol secara manual dengan menekan tombol. Nah, sekarang mari kita buat menjadi otomatis dengan menambahkan modul RTC. Tambahkan modul DS1307. Hubungkan modul RTC dengan ESP32 seperti berikut. Pin ground RTC ke ground, pin 5 volt RTC ke pin 3 volt, pin SDA RTC ke pin D21 dan pin SCL RTC ke pin D22. Oke, kurang lebih rangkaiannya seperti ini ya guys. Pada Library Manager, mari kita tambahkan RTC Lib. Oke, balik ke program. Tambahkan beberapa baris program pada inisialisasi data seperti berikut. Pada bagian setup, tambahkan juga kode program seperti berikut. Selanjutnya mari kita buat fungsi untuk menampilkan data tanggal dan waktu. Tulis programnya seperti berikut. Panggil fungsi yang tadi dibuat di main loop. Jadi program akan selalu memanggil fungsi time display setiap adanya pengulangan. Sementara itu, interval untuk menampilkan data waktu adalah 300 milisecond. Dalam simulasi di WOWI, nilai ini setara dengan 1 second. Sebelum kita jalankan simulasi, mari kita sesuaikan pin serial terlebih dahulu. Pilih diagram. Pada bagian connection, kita ubah TX menjadi TX0 dan RX menjadi RX0. Oke, mari jalankan simulasinya. Sip, di sini pada serial monitor sudah muncul data waktu lengkap ya guys. Nah, ini dapat terlihat seakan-akan intervalnya adalah 1 second. Tombol juga berfungsi dengan baik ya guys. Sekarang mari kita buat kontrol alarm pemberi pakannya. Di sini data yang akan gunakan adalah data now hour atau jam saat ini, now minute atau menit saat ini, dan detik saat ini. Sebagai contoh, kita akan memberi makan ikan pada pukul 12:05:00. Kita akan menggunakan statement if untuk mengkomparasikan data waktu dengan data alarm yang telah kita tetapkan. Nah, pada statement ini, terdapat 3 kondisi yang harus terpenuhi, yaitu apakah jam saat ini sama dengan 12, apakah menit saat ini sama dengan 5, dan apakah detik saat ini sama dengan 0. Saat kondisi tersebut terpenuhi, maka fungsi kontrol katup akan dipanggil.
Mari kita ubah sedikit di bagian fungsi kontrol katup dengan memasukkan perintah menyalakan LED dan menampilkan informasi di serial monitor. Oke, mari kita jalankan simulasinya. Sip, waktunya dapat terlihat ya. Mari kita tunggu di jam 12 lebih 5 menit 0 detik. Oh iya, kita tetap masih bisa mengontrol lewat tombol ya guys. Oke, servo bergerak ya, tepat sesuai waktu yang direncanakan. Jadi, saat servo bergerak buka tutup, kondisi ini kita asumsikan bahwa perangkat sedang membuka katup pakan untuk memberi makan ikan. Nah, apabila ingin mengendalikan servo pada waktu yang lainnya, kita tinggal ganti aja nilai jam, menit atau detik sesuai dengan yang diinginkan. Kita juga dapat membuat alarm dengan tanggal yang spesifik ya guys. Misal di tanggal 2 Maret 2024, pukul 12 lebih 12 menit 0 detik. Tinggal kita masukkan if statement seperti berikut ini. Pada bagian kontrol katupnya, kita ubah menjadi 3 kali buka tutup. Karena menitnya sudah terlewat, kita ubah aja menjadi 12 lebih 20 menit. Oke, kita jalankan simulasinya. Sip, berfungsi normal. Di sini terlihat waktunya adalah 12 lebih 19 ya. Kita tunggu sampai menit 20. Oke, ini menit 20, 0 detik. Servo bergerak buka tutup sebanyak 3 kali. Apabila teman-teman ingin membuat alarm dengan hari yang spesifik, maka dapat dituliskan kode program seperti ini ya. Sesuaikan penulisan hari dengan penulisan pada variabel day of the week. Selanjutnya, masukkan if statement pengaturan alarm jamnya. Oke, jalankan simulasi dan tunggu sampai dengan hari Sabtu jam 15 lebih 37 menit 0 detik. Ya karena ini udah pas hari Sabtu, kita tinggal tunggu saja sampai menit ke-37. Oke, servo bergerak ya guys, pas di menit 37. Nah, untuk jadwal kasih makan ikan rutin tiap harinya, kita dapat tulis programnya seperti ini ya guys. Kasih makan tiap pagi jam 7 dan sore jam 5 pas.
Jalankan simulasinya dan tunggu aja sampai jam 5 sore atau jam 7 pagi. Hehehe. Oke guys, gini dulu ya tutorial simulasi alat pakan ikan otomatis. Sistem masih sederhana ya, dan penambahan alarm harus dituliskan secara manual dalam kode program. Nah, dari rangkaian ini kita dapat kembangkan lagi dengan penambahan fitur kontrol berbasis IoT, seperti melalui Telegram, Blink, ThingSpeak, dan berbagai platform lainnya. Oke, semoga bermanfaat. See you in the next simulation. Thank you.